profil singkat, saking singkatnya cuma 3. Jadi ya karena saya hidup di Jakarta, saya punya channel, namanya Betawi Channel ya. Tinggal di Jakarta aja. Berarti bohong ya. Tapi kebetulan saya akrab sama komunitas Betawi, lembaga, kampus. Nah, lalu saya ada media Islam namanya hajinews.id. Itu kerjasama dengan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Lalu ada saat ini yang saya geluti adalah rumah edukasi digital. Jadi mencoba meliterasi digital, gitu ya. Lalu kita lanjut. Ya ini garis besarnya ada masjid dari Universitas Sudirman, dari Salam di Ubud, Islamic Center, Megamendung dan Bukan. Oke. Di sini ada, saya juga membina trainer vlogger Jakarta. Ya. Selanjutnya di sini ada, nah kalau yang trainer pembelajaran ini berkah dari pandemi gitu ya. Jadi waktu pandemi kita kenal dengan PJJ ya, pembelajaran jarak jauh ya. Mau nggak mau guru dibekali dengan ilmu multimedia, khususnya pembuatan video untuk memberikan materi video kepada siswanya. Lalu di sini ada alhamdulillah dari video juga saya dilibatkan sebagai master trainer digital media di Litbang Kominfo. Ini, lalu ini dan ini sekilas seperti itulah. Ya. Ya. Nah, ini beberapa kegiatan saya. Terakhir, kalau yang di masjid saya di Taman Pratama ini, namanya Bifes. Ya. Saya terlibat di situ. Oke. Sebenarnya ini lebih untuk memotivasi aja ya, bahwa apapun yang kalian miliki, khususnya bisa membuat video ya, dari yang sederhana, tapi kan dari situ kita mulai ya, bahwa kita punya karya ya, kita bisa menjadi pengajar suatu saat. Nah kebetulan materi-materi yang waktu itu saya berikan, kebetulan kerjasama dengan Persatuan Wartawan dan AJI gitu ya, dan Dewan Pers. Salah satunya ini kan, mulai dari mengumpulkan data, verifikasi, produksi berita, media cyber. Jadi kita sebagai digital media reporter harus memiliki ya, keahlian-keahlian itu. Jadi bukan hanya bisa nulis, bisa foto video, tapi kita juga bisa mengoperasikan bagaimana web itu bekerja dan mengamankan web itu berjalan. Jadi sering kan ya saat ini soal isu-isu keamanan data kita dicuri, dan setidaknya kita perlu tahu lah ya, walaupun sedikit. Oke, lanjut. Di sini kita masuk ke era digital. Berasa nggak sih kalian hidup saat ini semua serba digital? Berasa ya? Dari jam berapa sampai jam berapa kalian pakai internet? Sebulan sekali. Tapi kalau udah megang berapa jam? 2 jam. Ya. Jadi ini merupakan kalian merupakan contoh yang baik saat ini gitu ya. Sebenarnya bisa sedikit bijak gitu ya dalam menggunakan internet. Tapi banyak di luar sana gitu ya, yang hidup tidak bisa tanpa internet, bahkan dari bangun sampai tidur lagi. Tidak bisa. Ya, gitu kan. Jadi agak-agak apa ya, candu ya, sedikit tanda kutip candu ya. Bentar buka gitu ya. Bahkan banyak juga kalian mungkin
sempat lihat ya video yang anak kecil ngamuk dan dikasih gadget gitu ya, nggak bisa main game online gitu ya. Itu sisi negatif dari penggunaan gadget yang tidak dilakukan dengan bijak. Oke, terkait dengan digital era kita harus punya data. Apa sih yang membuktikan kalau ternyata di sini di Indonesia khususnya udah sangat pesat perkembangan digital. Nah, data yang diperoleh tahun lalu masih penggunanya itu 202 juta. Ada penduduk Indonesia ada berapa? Bapak Ibu? Ada 70, 80 ya, sekitar 280 juta ya. Berarti hampir berapa? 80% ya pengguna internet yang sudah tersebar di Indonesia. Kalau dihitung-hitung kuotanya berapa tuh habisnya ya? Ya kan? Jadi selain data, ya di situ ada perputaran uang juga untuk membeli data, benar nggak ya? Ya. Lalu lanjut di sini, apa sih yang dilakukan kalian gitu ya pada umumnya menggunakan internet? Yang paling umum dilakukan adalah apa nih? Chatting dan mengirim pesan, benar nggak? Betul ya? Jadi 94% kalian senangnya chatting. Chatting, padahal ya chatting lah selalu sering. Lalu selanjutnya sosial network, update status gitu ya, melihat status kawan gitu ya. Yang ketiga mencari di Google gitu ya, pengen apa gitu ya. Seringnya nyari di Google apa? WhatsApp. Bukan bikin kue ya? Bukan ya? Bukan cara ngaji cepat gitu enggak ya? Enggak ya? Ya ini data, jadi memang di sini di mana 94% pengguna internet lebih banyak menggunakan internetnya untuk cek. Selanjutnya, nah ini waktu yang digunakan oleh netizen, ada netizen ya? Netizen, warga dunia maya gitu ya, kalau udah masuk koneksi internet. Jadi kurang lebih 7 jam dalam sehari. Kira-kira gimana? 7 jam rugi apa enggak kalian main internet? Kalau hal negatif pasti rugi ya. Kalau positif enggak dong ya. Ya kan? Jadi ini perlu kita perlu bijak dalam penggunaan internet. Karena di sini kita bisa lihat mulai dari nonton, berapa jam, chatting, membaca, mendengar musik, radio, ya kan? Bahkan main game gitu ya. Jadi memang ini perilaku yang dilakukan oleh warga Indonesia. Selanjutnya, nah ini sosial media yang paling sering digunakan apa? Hah? WhatsApp ya. Tapi data di sini adalah Facebook. Nomor 2 YouTube. 3 WhatsApp, Instagram. Tapi kalau kalian yang suka TikTok pasti nggak setuju. Saya nggak rela TikTok nomor sekian gitu ya. Mahal. Berarti kan di sini banyak ya bahwa sosial media ini bisa dibilang menjadi berkumpulnya semua netizen di dunia maya. Terus apa kaitannya gitu ya sosial media dengan pelatihan kali ini gitu ya. Nah ini kaitannya dengan pembuatan video berita. Nah di sini ada berita
Berita ada beberapa macam jenisnya. Berita singkat, kurang jelas ya? Berita basi, bohong, foto, news flash, opening. Kalian suka yang bohong atau yang basi? Suka yang bohong ya? Suka yang hoax ya? Ya. Tapi sukanya yang singkat, judulnya yang singkat. Judul singkat share, ya. Judul singkat share, ya. Lalu lanjut. Nah, ini pengertian dari video itu sendiri, dari video berita. Jadi kalau berita itu kita lebih sering kenalnya tulisan, ya kalau video jurnalistik, yang pasti video yang memiliki nilai berita ya, sesuai kaidah 5W1H. Tadi sudah dijelaskan ya, 5W1H ya. Nah, sebenarnya pelatihan jurnalistik di masjid ini memang kita sebagai jurnalis mensosialisasikan pedoman, karena kalian harus punya etika jurnalistik walaupun kalian sebagai konten kreator, ya kan? Jadi jangan sampai kalian membuat konten yang hoax gitu ya, membuat konten yang sara gitu ya, mengandung nilai-nilai yang tidak sesuai dengan undang-undang elektronik gitu ya, undang-undang pers. Nah ini kalau kalian sertifikasi, kalian bisa memiliki buku. Oke, sekarang masuk dalam pembuatan video berita. Di sini siapa yang punya channel? Ada yang bisa bikin video dulu? Siapa yang bisa bikin video? Yang hobi, meliput teman-temannya. Apa? Foto sering ya, kalau foto ya. Oh gitu. Yang bisa foto siapa? Angkat tangan. Ya kan berawal dari foto. Ya. Setelah itu siapa yang suka merekam video? Kalau foto kan gambar dia, video gambar dia. Lalu siapa yang suka menyatukan video-video, potongan video? Apa sukanya rekam terus ya? Ada juga yang gitu ya, sampai memori penuh gitu ya, habis itu dihapus. Bahkan nggak dihapus, lebih baik ganti handphone daripada videonya dihapus, bener nggak? Buang sayang terus ya. Nah, kalau kalian sudah punya bekal bisa foto, bisa video, pastinya kalian bisa mulai membuat video yang menarik. Untuk membuat video yang menarik, kalian harus punya namanya perencanaan.